Pendekatan profesional. Profesi adalah pekerjaan tingkat lanjut dengan metodologi dan proses yang spesifik. Proses tersistemasi dan teratur. Profesi memiliki seperangkat praktik yang sudah distandarisasi, yang diikuti secara berurutan mulai dari langkah pertama sampai yang terakhir. Dalam hal ini, profesi penjualan ibarat kunci kombinasi dengan serangkaian nomor berurutan yang harus diputar untuk membukanya. Semua antusiasme dan energi di dunia tidak akan dapat membuka kunci kombinasi jika Anda tidak mengetahui nomornya atau jika Anda memutarnya dengan urutan yang keliru. Semua semangat dan ambisi yang dimiliki seorang tidak akan membantunya untuk menghasilkan penjualan di suatu pasar yang berat jika ia melakukan hal-hal yang keliru atau melakukan hal-hal yang benar dengan urutan yang salah. Penjualan adalah proses yang kompleks dari mengajar, belajar, memengaruhi, membujuk, menempatkan, dan mengatasi penolakan alamiah untuk membeli, yang membawa calon pelanggan sampai pada titik di mana ia menjadi pelanggan. Ini tidak mudah. Ekspektasi bahwa penjualan akan mudah jika Anda dapat berjumpa cukup banyak orang dapat membahayakan, bahkan fatal bagi kesuksesan penjualan. Orang yang mengira bahwa sesuatu itu mudah akan menjadi kurang bersemangat dan frustasi ketika mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Anda bergerak menuju peringkat yang lebih tinggi sebagai tenaga penjual di bidang Anda ketika Anda memulai memandang penjualan sebagai suatu profesi. Ini hanya dapat dilakukan jika Anda mundur ke belakang dan melihat apa yang sedang Anda lakukan, lalu memikirkannya dengan serius. Dengan demikian, Anda dapat mulai memperbaiki diri dan pekerjaan Anda menuju dataran yang lebih tinggi. Ini adalah kasus di mana cara terpanjang yang ada adalah jalan tersingkat untuk dilalui. Pada tahun 1905, seorang pria bernama Frederick Taylor memulai suatu revolusi dalam proses produksi yang terus terjadi hingga hari ini. Revolusi ini disebut manajemen ilmiah, dan ia menjadi otoritas tertinggi di dunia dalam hal pendekatan fabrikasi ini. Gagasan Frederick Taylor adalah bahwa kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi adalah dengan memilah-milah pekerjaan ke dalam aktivitas tunggal dan kemudian melatih pekerja untuk melakukan aktivitas spesifik dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Bukan tukang seperti pembuat lemari yang melakukan semua pekerjaan mulai dari memotong kayu kasar sampai menyelesaikan produk keseluruhan. Pekerja justru diajarkan untuk melakukan satu fungsi dengan cepat dan baik. Proses manajemen ilmiah dimulai dari analisis yang seksama terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan, divisi tenaga kerja menurut spesialisasi, dan penetapan proses produksi atau lini produksi yang memungkinkan sejumlah besar pekerja seperti anggota brigade pemadam kebakaran yang mengoperkan ember berisi air dari satu tangan ke tangan lainnya, bekerja sama untuk menghasilkan jumlah produk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan manajemen ilmiah membawa Amerika memasuki abad ke-20 dan menjadikannya kekuatan industri terbesar di dunia hanya dalam waktu beberapa tahun. Henry Ford adalah industrialis pertama yang menerapkan manajemen ilmiah, dan ia menjadi orang terkaya di dunia dalam waktu 10 tahun sesudahnya. Pendekatan terorganisir yang sama dalam penjualan juga menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas Anda dengan cepat. Kata kuncinya adalah analisis proses. Walaupun keterampilan penjualan sebenarnya tidak berwujud dan bersifat interpersonal, namun dapat dijadikan subjek analisis proses sehingga seluruh penjualan dapat dipilih-pilih menjadi aktivitas tunggal yang spesifik yang kemudian dapat dianalisis dan ditingkatkan. Setiap aktivitas tenaga penjual profesional sebelum dan setelah penjualan dapat dibagi-bagi dan dijelaskan secara terpisah. Berbagai aktivitas itu dapat dianalisis kekuatan dan kelemahannya. Setiap bagiannya dapat dibandingkan dengan perilaku dari orang-orang yang berpendapatan paling tinggi di bidang tertentu. Kemudian, setiap fungsinya dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dan mempraktikkan
perilaku spesifik dari tenaga penjual berkinerja terbaik di bidang tersebut. Seperti yang kita lihat sebelumnya, hukum sebab dan akibat mengatakan bahwa untuk setiap akibat selalu ada sebabnya. Hukum ini juga mengatakan bahwa jika Anda dapat menjelaskan akibat yang diinginkan dan dapat menelusuri mundur ke penyebabnya, Anda dapat mencapai akibat yang diinginkan dengan cara meniru penyebabnya. Dalam hal ini sama sekali tidak ada keajaiban, sangat sederhana, ini memalukan. Meskipun demikian, alasan utama mengapa tenaga penjual tidak berkinerja baik adalah karena mereka belum belajar atau tidak mempraktikkan apa yang telah terbukti berhasil pada ribuan dan ribuan tenaga penjual sebelum mereka.